Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa, kali ini aku mau lihat sebuah berita, sebuah video yang menarik banget perhatian aku. Dan video kali ini berjudul Wasit Buta, Erick Thohir dan FIFA berantas mafia pengaturan skor, Thailand dipastikan kena sanksi. Nah ini kayaknya seputar masih dengan SEA Games 2023 di Kamboja kemarin guys. Oke, tapi sebelum kita melihat videonya, semoga yang mampir channel aku doakan semoga diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, amin. Oke, langsung aja kita lihat dulu, kita putar videonya, kita lihat bareng-bareng. Let's go. Memberikan kartu merah kepada mafia bola. Tentu PSSI Nah, ini bersama Erick FIFA Thohir ya, bersama FIFA. main wasit pelatih yang jelas-jelas terkena permainan Ini waktu daripada Bocik mengatur kemarin. skor ini dihukum seumur hidup. Seumur hidup, wow. Erick Thohir didampingi FIFA siap berantas mafia bola mulai dari Liga Indonesia hingga ke tingkat internasional. Keren. Insiden timnas Thailand terhadap Indonesia tak bisa dimaafkan. Erick Thohir akan lakukan hal ini. Baru-baru ini Erick Thohir secara resmi akan menindaklanjuti para mafia bola. Wah. Mulai dari pengaturan skor hingga aksi suap menyuap kepada wasit akan segera diberantas. Erick Thohir yang Kartu saat merah ini itu menjabat kemarin sebagai benar-benar ketua banyak PSSI banget. itu tidak gentar berhadapan dengan siapapun untuk menangani Apalagi kasus semacam ini. yang Langkah si awal perkeripihan yang itu dilakukan bukan Erick sembarang Thohir orang adalah guys, itu dirinya tuh salah satu akan anggota membentuk Polri. Satgas Polri yang akan bertugas mengawasi aliran dana dari Liga ke PSSI ataupun sebaliknya. Bukan cuma itu, Erick akan mengawasi semua para oknum-oknum di sepak Dan bola Erick Thohir yang ini bukan sekiranya sembarang mencurigakan. orang gitu loh guys. Karena Dia ini akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi kasus Keren. wasit disuap, pengaturan sembarang skor orang dan pokoknya. sebagainya. Rencana Erick Thohir Bisnis, iya. mewujudkan mimpi sepak bola maju pun tak main-main. Dirinya akan didampingi FIFA yang akan berjalan secara beriringan. FIFA secara resmi mendukung penuh sepak bola Indonesia untuk memberantas semua mafia mulai dari pengaturan skor dan aksi suap menyuap. Selain itu, FIFA juga meminta Erick untuk tak lupa memfokuskan skuad timnas Indonesia karena memiliki jadwal padat di pertandingan Piala Asia. Terkait Iya, dengan benar. insiden timnas Thailand yang telah melakukan kekerasan di Stadion Kamboja Dan pada yang aku 16 Mei tahu, 2023, Erick Thohir masih yang menunggu terlibat laporan dengan dari pihak timnas kerusuhan Indonesia kemarin tuh guys, agar semua berkas ada bisa itu ya, diurus. manajer timnas Erick Thohir Thailand itu sebelumnya katanya udah juga mengundurkan menekankan diri bahwa dari timnas Indonesia jabatannya tidak boleh guys. tinggal diam ketika timnas Katanya untuk Indonesia menghindari hilang dan dahulu dicurangi. hukuman Bahkan Erick Thohir pun juga mengetahui banyak sanksi sekali atlet FIFA di itu. SEA Games kemarin yang berlaku curang ke timnas Indonesia demi memenangkan pertandingan. Namun Erick Thohir belum bisa melaporkan ini sendiri karena timnas Indonesia baru saja tiba di tanah air. Jadwal Iya. yang begitu padat dan timnas Indonesia yang sudah menang di final Wah, melawan itu Thailand kayaknya di Bundaran banyak HI yang kemarin merupakan kejadian tersebut. Benar-benar padat Namun banget Erick kemarin. Thohir meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang karena dirinya telah didampingi FIFA yang akan mengusut tuntas kejadian timnas Thailand Alhamdulillah. kepada timnas Indonesia. Selain itu, jika para pelatih, wasit, semua oknum yang terlibat terbukti salah, maka sanksi yang diberikan Terus juga oleh yang kemarin tak ada main-main. insiden itu ya, Menurut Erick Thohir, jika yang terbukti melempar salah, maka medali akan sama kena kayaknya, hukuman seumur hidup. yang Tentu timnas hukuman Thailand ini itu. sangat berat. Namun apa boleh buat, peraturan harus dijalankan, ungkap Erick Thohir. FIFA sendiri juga menyatakan siap membantu Indonesia. Apalagi Erick adalah sahabat dekat Presiden FIFA Gianni Infantino. Kedekatan Presiden FIFA bersama Erick Thohir tak memungkiri jika hal semacam ini adalah perkara yang mudah baginya. Namun Erick Thohir 18 mengatakan kita bahwa nabung. dirinya akan menindaklanjuti kasus ini jika Bukan staf sembarang timnas orang telah pula. melaporkan ke dirinya sesuai dengan bukti-bukti yang valid. Setelah itu Erick bersama FIFA akan mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Jadi gimana menurut kalian? Sanksi apa yang pantas untuk timnas Thailand dan oknum wasit yang berlaku curang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itu ya sanksinya ya, nggak usah dikasih main lagi. Wasit Pecat buta aja. sengaja tak memberi penalti timnas Indonesia. Baru-baru ini wasit bikin ulah lagi. Setelah wasit ngeprank Indonesia tambahan waktu 7 menit menjadi Iya. 9 menit, alhasil Iya. Indonesia harus masuk ke extra time setelah babak kedua. Iya guys, waktu
waktu tambahannya kan 7 menit ya kemarin, tapi udah lewat dari 7 menit tapi itu peluit nggak bunyi-bunyi guys, sampai sama lah posisi skornya kemarin menjadi 2-2 ya. Wasitnya itu benar-benar buta atau emang udah dibayar sih? Itu dia. Jadi yuk kita lanjut lagi. Kayaknya wasitnya ini benar-benar sedeng ya guys, sedeng. Ada suatu momen waktu menunjukkan 114 menit, di mana wasit terciduk tidak memberikan penalti bagi timnas Indonesia. Pada menit ke-114, Indonesia skor unggul 4-2 atas Thailand. Di saat itu juga timnas Indonesia mendapat lemparan ke dalam dan langsung disambut Fajar Fatur Rahman di area timnas Thailand. Fajar yang merupakan nomor punggung 14 tersebut langsung menggiring bola ke area penalti lawan. Namun Fajar harus kehilangan bola setelah pemain lawan menekel dari belakang. Sontak Fajar terjatuh kesakitan, namun saja wasit tidak menilai fluid dan menganggap itu bukanlah sebuah pelanggaran. Rekan timnas juga kebingungan antara mau melanjutkan permainan atau berhenti saja, hingga akhirnya pemain Thailand mencoba menyerang timnas Indonesia dan beberapa detik itu pula peluit baru disemprit. Wasit memperhatikan karena Fajar terlihat tidak kunjung bangun setelah ditekel. Akhirnya petugas medis segera datang dan membawa Bagas keluar lapangan. Dalam kejadian tersebut, keputusan wasit sangatlah fatal. Kesalahannya adalah wasit tidak menganggap itu sebuah pelanggaran. Padahal sudah jelas Fajar Fatur Rahman ditekel sangat keras dari belakang. Bahkan komentator sepak bola juga kaget saat Indonesia tidak diberikan tendangan penalti dari wasit tersebut. Meskipun jika Indonesia tidak mendapatkan tendangan penalti, setidaknya timnas Indonesia mendapat tendangan bebas luar kotak penalti. Namun, wasit seperti sengaja membiarkan tackle timnas Thailand bukanlah sebuah pelanggaran. Padahal di pertandingan Indonesia versus Kamboja yang merupakan tuan rumah kemarin, wasit juga seperti memihak Kamboja. Hal itu bisa dibuktikan dengan pelanggaran yang dilakukan timnas Indonesia, di mana pemain ada dendam Indonesia pribadi jauh area penalti. Namun wasit menganggap itu di area penalti. Namun sayang di pertandingan timnas Indonesia versus Thailand ini, peraturan tersebut tidak berlaku, seolah timnas Indonesia adalah musuh wasit itu sendiri. Banyak sekali kejadian janggal wasit di SEA Games Kamboja 2023 ini, mulai tambahan waktu yang melebihi batas dan sebuah pelanggaran yang dianggap bukan pelanggaran. Akibat ulahnya itu, banyak netizen menganggap jika di SEA Games Kamboja banyak sekali mafia yang melakukan kecurangan seperti menyuap wasit. Bahkan bukan hanya sepak bola, namun yang lebih viral adalah cabang olahraga pencaksilat, di mana wasit memihak Vietnam dibanding Indonesia, hingga atlet pencaksilat Indonesia gagal mendapat medali emas. Kayaknya para wasit ini juga emang Indonesia sempat hampir baku hantam dengan wasit ya gara-gara dengan timnas Indonesia dicurangi di depan mata. Jadi gimana pendapat kalian? Apakah wasit memang sedang lalai dalam bekerja atau memang disengaja agar timnas Indonesia kalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kayaknya wasitnya sengaja deh, soalnya kalau itu nggak sengaja ya, cuman ya sekali lah, ini tuh udah beberapa kali tetap aja ya, berarti itu memang sengaja kan. Timnas U22 dan mempertanyakan masalah wasit yang memperpanjang waktu. Presiden Joko Widodo merasa sangat gembira dan bahagia dengan kemenangan timnas Indonesia tapi atas alhamdulillahnya Thailand tetap masih 2023. dipegang Indonesia ya, Pernah jauh lagi kepada para pemain timnas bukan Indonesia. 2-1 tapi Hadiah 5 akan dulu. dipikirkan, tapi kami akan memberikannya karena ini merupakan prestasi yang sangat ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia selama 32 tahun, ujar Jokowi. Jokowi juga menyampaikan rasa bangganya terhadap kemenangan yang diraih Garuda Muda Indonesia. Sangat senang sekali mengingat skor akhir Indonesia-Thailand yang 5-2. Seperti yang saya sampaikan, tim tersebut mempunyai mental juara, kata Jokowi. Selain memberikan penghargaan kepada para pemain timnas Indonesia, Jokowi juga memberikan ucapan selamat untuk para pemain dan tim pelatih. Menurutnya, hal ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang telah dilakukan. Di sisi lain, Jokowi juga menceritakan momen tegangnya saat menyaksikan pertandingan final timnas Indonesia melawan Thailand yang berakhir dengan kemenangan Indonesia dan memperoleh medali emas SEA Games 2023. Dia mengaku terkejut karena pertandingan yang sudah dikira selesai ternyata masih lanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan ternyata Jokowi kita di prank ya kemarin ya, banyak yang kena prank itu kemarin dengan penonton lainnya karena ia mengira timnas Indonesia sudah memenangkan pertandingan tanpa harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Dia juga mengaku berteriak dan melompat-lompat ketika menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Namun itu semua adalah momen yang terasa sangat berharga bagi Jokowi. Di sisi lain, media sosial TikTok juga ramai mempertanyakan wasit yang waktu telah usai tapi masih diteruskan.
Dengan begini jelas menjadi kontroversi pada laga tersebut hingga netizen mengira bahwa wasit telah disogok oleh mafia. Hingga Wajar akhirnya kan pertandingan pun jika usai dan timnas kita Indonesia curiga kalau meraih wasit medali disogok emas. ya. Indonesia unggul 5-2 atas Thailand. Jadi gimana guys pendapat kalian? Hadiah apa yang kira-kira pantas yang diberikan Pak Presiden? Wah, kira-kira hadiah apa yang diberikan sama Pak Presiden kepada timnas Indonesia ini ya guys, atas kemenangan atas Thailand kemarin ya guys. Wah, kalau masalah wasit, bawaannya aku tuh kesel aja gitu ya guys. Ya wajar sih jika netizen itu berprasangka buruk kepada wasit yang dibilang dinilai yang disogok sama Thailand gitu ya guys. Ya, soalnya kesalahan itu bukan hanya satu kali ya guys. Kita bisa melihatnya dan bahkan kita sempat di prank lagi ya kemarin, kirain kita menang gitu ya. Tapi syukur alhamdulillahnya skor Indonesia unggul lebih tinggi lagi guys, karena penambahan waktu itu menjadi 5-2 itu. Rasain aja, emang enak loh. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng dan tinggal juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.